kami tentang kurikulum 2013. Saya Ayu Gustin sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapnarita sebagai pembaca pertama akan menjelaskan mengenai deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya, kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau efektif, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berkesinambungan, sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Dalam kurikulum 2013 juga ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satunya adalah penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi cari tahu dan proses menjadi mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses output. Memerlukan tambahan jam pelajaran dengan alokasi waktu per jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Khadijah sebagai pembaca kedua menjelaskan bagaimana rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. 1. Tantangan internal. 2. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar isi, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, pengembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Keempat, tantangan eksternal. Yang kelima, tantangan masa depan antara lain globalisasi, kemajuan teknologi informasi. Yang keenam, kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mencoba mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk belajar. Yang ketujuh, resepsi kemasyarakatan antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter. 8. Fenomena negatif antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riawani sebagai pembaca ketiga. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, satuan pendidikan, dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 2. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD
inti dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP, SMA, dan SMK. 4. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. 5. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. 6. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan yang diikat oleh kompetensi inti. 7. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. 8. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas-kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Amelia Putri sebagai pembaca keempat akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Menurut Sudjana, pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Menurut Gulo, pembelajaran adalah untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Menurut Nasution, pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik, sehingga terjadi proses belajar. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah ruang belajar guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa. Biges membagikan konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu 1. Pengertian kualitatif, penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa, sehingga memberikan hasil yang optimal. 2. Pengertian institusi nasional, penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru harus selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar. 3. Yaitu pengertian kualitatif, upaya guru untuk mempermudah belajar siswa. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi belajar, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Kesimpulannya, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya, mengorganisasikan dan menciptakan sistem lingkungan ke lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara aktif dan efisien dengan mengoptimalkan nilai dan hasil yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bairo. Saya pembaca kelima. Berikut materinya. Proses pembelajaran kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 terdapat 2 proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proses pembelajaran ekstrakurikuler. Pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran intrakurikuler. Dalam proses pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Proses pembelajaran intrakurikuler ini proses pembelajaran yang berkenan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di sekolah, di kelas, dan masyarakat. B. Proses pembelajaran di SD, MI berdasarkan tema, sedangkan di MTS, SMP, SMA, MA, dan SMK dan MAK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran atas prinsip-prinsip pembelajaran, siswa aktif atau menguasai KI atau KD yang memuaskan.
Proses pembelajaran tidak langsung terjadi pada setiap pelajaran yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilakukan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya. Pembelajaran remedial dilaksanakan membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, jadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler ini wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janopita Sari, pembaca ke-6 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran antara lain yang pertama, metode ceramah, penyampaian materi dari guru melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, metode latihan, penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga berharap siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga, metode tanya-jawab, penyampaian materi melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik yang menjawab. Yang keempat, metode karya wisata, metode penyampaian materi dengan cara membawa anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Yang kelima, metode demonstrasi, metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang keenam, metode sosiodrama, metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Kemudian selanjutnya, metode bermain peran, pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Metode ini mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. Yang kedelapan, metode diskusi, metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Yang kesembilan, metode pemberian tugas dan resitasi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. Metode eksperimen, pemberian kepada siswa untuk percobaan. Yang pertama, metode proyek, membahas materi pembelajaran ditinjau dari sudut pandang yang lain. Kemudian selanjutnya, adapun prinsip dan pemilihan dalam metode pembelajaran adalah disesuaikan dengan
Tujuan: tidak terkait pada suatu alternatif. Penggunaannya bersifat kombinasi. Faktor yang menentukan dipilihnya suatu metode dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, tujuan pembelajaran; yang kedua, tingkat kematangan anak didik; yang ketiga, situasi dan kondisi yang ada dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Sahara sebagai pembaca ke-7 dari kelompok 7 yang akan membacakan materi tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Model-model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 yaitu 1. Model Discovery Learning. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan dan menemukan solusinya berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan. 2. Problem Based Learning atau BPL. Model pembelajaran ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau yang akan dipelajarinya. Contohnya, peserta didik mempelajari tentang peraturan-peraturan lalu lintas. 3. Project Based Learning. Model pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik untuk memahami pembelajaran melalui investigasi, kolaborasi, dan eksperimen dalam membuat suatu proyek, serta mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. 4. Model Inquiry Learning. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistemik, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Secara sistemik, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, saya perwakilan dari kelompok 7. Saya pembaca ke-8 jenis-jenis penilaian. Jenis penilaian kurikulum 2013. 1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, proses sampai keluaran output pembelajaran. Penilaian otentik bersifat alami apa adanya, tidak dalam suasana tertekan. 2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam dan atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. 4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta. 5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu subtema. 6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. 7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Kelebihan yang pertama yaitu kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang
Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Ketiga, ada bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Yang kelima, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Yang kedua, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.